Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita sekarang adalah turunan fungsi nilai mutlak. Ya, jadi yang dimaksud turunan fungsi mutlak di sini yaitu apabila kita punya suatu fungsi yang mengandung tanda mutlak dan akan kita cari turunannya. Nah, ketika misalnya kita punya fungsi ini y sama dengan mutlak 2x kuadrat min 3x min 5. Kita akan mencari turunannya. Apabila fungsi ini tidak memiliki tanda mutlak, misalnya kita hilangkan tanda mutlaknya, maka turunannya akan sama dengan 4x min 3. Kita turunkan biasa, pasti sudah tahu. Hanya aja, apabila fungsi ini kita beri tanda mutlak, maka perhitungan turunannya akan berbeda. Tapi sebelum kita belajar tentang turunan fungsi mutlak, kita harus paham dulu konsep turunan rantai. Apa itu turunan rantai? Turunan rantai itu adalah suatu konsep turunan di mana yang awalnya kita menurunkan suatu fungsi yang satu variabel kita wujudkan dalam dua variabel atau dua kali perhitungan. Misalkan kita tahu sendiri simbol dari turunan itu adalah d per dx kan. Apabila kita punya suatu fungsi fx misalnya, maka turunan dari fx atau y aksen sama dengan dfx per dx. Hanya saja, suatu fungsi kadangkala tidak memiliki hanya satu variabel, tapi terdiri atas dua variabel. Misalkan kita punya suatu fungsi lah, katakanlah kita ingin cari turunannya atau d per dx-nya. Misalkan di fungsi tersebut ada dua variabel x dan y. Nah, kita anggap ini sebagai z lah. Z itu fungsi yang mengandung dua variabel f, x, dan y. Nah, kemudian turunan dari dz ini bisa kita wujudkan sebagai d per dz per dy, lalu dy dikali d per dx. Boleh kan? Nah, ini analoginya seperti misalnya ini d-nya sama-sama kita coret. Sebenarnya sama. Nah, hanya saja fungsi z ini atau fungsi yang mengandung dua variabel ini kita turunkan terlebih dahulu terhadap y, lalu sisanya kita turunkan terhadap x, lalu kedua turunan ini dikali. Contohnya seperti apa sih? Nah, misalkan kita punya fungsi y sama dengan akar pangkat 3 dari x kuadrat min 2x. Nah, katakanlah misalnya kita mager nih, kita harus mencari turunan x kuadrat min 2x, lalu turunan dari fungsi akar pangkat 3. Nah, kita bisa mewujudkannya dalam fungsi dua peubah. Ini misalnya kita sama-sama pangkatkan 3 kedua ruas. Kita jadi punya y pangkat 3 sama dengan x kuadrat min 2x. Kita tahu dulu bahwa y ini adalah fungsi dari x. Nah, selanjutnya kita akan turunkan kedua ruas. Jadi, kalau di konsep turunan yang biasa, kita langsung menurunkan nih x kuadrat min 2x, kita turunkan jadi 2x min 1. Tapi konsep turunan rantai ini, kedua ruas ini sama-sama kita turunkan atau kita kasih simbol d per dx. Nah, kayak gini ya. Nah, kita lihat ruas kiri ini. Di sini variabelnya y, tapi kita turunkan terhadap x. Nah, berarti kita bisa menurunkan fungsi ini dulu terhadap y, lalu kita turunkan sisanya terhadap x. Seperti ini, langsung aja. Nih, kita turunkan terhadap dy dulu, y pangkat 3-nya. Lalu, tadi di sini d per dy udah. Lalu langkah selanjutnya, ini masih ada dy per dx. Ini dikali hubungannya. Ini sama dengan turunan dari x kuadrat min 2x. Nah, berapa? 2x min 1. Nah, sekarang
berapa Y pangkat 3 ketika diturunkan terhadap Y? Hasilnya adalah 3Y kuadrat. Nah, dy per dx ini adalah turunannya atau Y aksen. Notasinya sama, jadi jangan sampai bingung. Sama dengan 2x min 1. Y aksen sama dengan 2x min 1. 3Y kuadratnya kita bawa ke sini. 3 dikali Y kuadrat. Y-nya berapa? Tadi kita punya x kuadrat min 2x akar pangkat 3. Kalau ini dikuadratin berarti sama aja dengan akar pangkat 3 dari x kuadrat min 2x yang dikuadratkan. Nah, jelas ya? Jadi mencari turunan akan lebih mudah apabila kita menggunakan turunan rantai. Nah, sebelum memahami turunan nilai mutlak, kita harus paham dulu turunan rantai ini. Nah, selanjutnya kita sekarang udah punya fungsi mutlak seperti ini. Nah, kita tahu sendiri bahwa definisi nilai mutlak apabila kita punya mutlak dari x itu sama dengan akar x kuadrat. Nah, ketika fungsi mutlak itu dibuat grafik, maka grafiknya akan menunjukkan nilai positif aja, karena konsep dari mutlak itu kita menjadikan yang negatif menjadi positif, yang positif tetap positif. Sehingga ketika ini kita mau cari turunannya, ini harus kita kuadratkan dulu seperti konsep yang ini. Ini kita Y kuadrat sama dengan X kuadrat min 6X plus 5, ini kita kuadratkan. Nah, ketika kita sudah sampai step ini, stepnya akan sama dengan step yang seperti nomor 1 tadi. Y kuadrat ini kan fungsi dari X ya, kita turunkan terhadap X. Ini kita beri D per dx. Ini kita beli D per dx. Nah, terus ingat lagi, di sini Y, di sini diturunkan terhadap X, berarti kita harus pasang dulu D per dy dari Y kuadrat lalu dikali dy dx, turunan rantai ya. Ini sama dengan turunan dari x kuadrat min 6x plus 5 kuadrat terhadap x. Kalau ini langsung aja ya, variabelnya udah sama-sama x. Ini kalau diturunkan jadi 2x min 6. Lalu yang 2 ini turunannya adalah 2 dikali x kuadrat min 6x plus 5. Kayak turunan biasa lah. Bisa kan ya harusnya. Nah, sekarang kita punya bagian ini. Ini sama dengan 2y. Ya kan? Y kuadrat diturunkan terhadap y. Nah, dy dx itu adalah turunannya. Turunan akhir dari fungsi ini atau y aksen. Sama dengan di sini kita punya 2x kuadrat min 6x plus 5 dikali turunan dalam ini 2x min 6. Duanya bisa kita coret. Ya udah, y aksen atau turunan dari fungsi ini sama dengan x kuadrat min 6x plus 5 dikali 2x min 6 dibagi y-nya. Y-nya pindah ke sini. Y-nya berapa? Yaitu mutlak x kuadrat min 6x plus 5. Nah, mulai kelihatan kan bedanya? Kalau kita turunkan biasa fungsinya, paling hasilnya adalah ini, 2x min 6. Ketika fungsi ini udah kita jadikan mutlak, maka harus ada suatu faktor ini, dimana ini nanti akan mengontrol positif atau negatif. Nah, jadi udah mulai kelihatan bedanya. Atau bila kita sederhanakan rumus ini, konsep ini, kalau kita sederhanakan, apabila kita memiliki suatu fungsi y sama dengan mutlak fx, maka turunannya adalah fx itu sendiri dibagi dengan mutlak fx dikali turunan dari fungsi yang ada di dalam tanda mutlak. Nah, ini nanti bisa teman-teman gunakan sebagai cara cepat. Nah, ini kurang satu ya. Nah, misalkan lagi kita pengen perkaya nih soal.
kita punya soal nomor berapa nih? 3. Kita pengen cari turunan dari Y sama dengan, yang gampang-gampang aja deh, 3x min 7. Nah, kita udah punya term yang ini, Y sama dengan mutlak 3x min 7. Kalau mau pakai cara dari awal, ini sama dengan Y kuadrat sama dengan 3x min 7 dikuadratkan. Ini kita turunkan terhadap X, kita ketemu 2Y, ya kan? Y kuadrat diturunkan terhadap Y itu 2Y, lalu dy dx ini sama dengan 2 dikali 3x min 7. Nah, dy dx ini bisa kita sebut sebagai Y aksen aja biar cepat. Ini 2-nya kita coret, itu sama dengan 3x min 7 dibagi, ini kelupaan ya, turunannya ini masih ada 3-nya ya. Turunan dari fungsi yang ada di dalam tanda kurung. Y aksen sama dengan 3x min 7 dibagi Y. Y-nya kita pindah ke sini. Y-nya berapa? Mutlak 3x min 7 dikali 3. Udah samakan dengan yang ada di sini. Fx-nya 3x min 7. Kemudian mutlak fx-nya itu mutlak 3x min 7 dikali turunan yang ada di dalam tanda mutlak. Turunan dari 3x min 7 yaitu 3. Oke, sekian mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.